Jadi tinea sendiri itu adalah infeksi kulit, di mana infeksinya disebabkan oleh jamur. Jadi tinea atau kita bilangnya awamnya jamur kulit. Kulit itu macam-macam sebenarnya. Cara mengobatinya seperti apa? Penyakit jamur ini bisa disembuhkan, tapi kalau istilahnya pengobatannya nggak tepat, kadang-kadang ya penyakitnya pasti akan lebih meluas, lebih parah juga bisa. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik dan juga permasalahan mengenai kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga kesehatan penyakit kulit dan kelamin. Dan yang akan dibahas di episode kali ini yaitu mengenai kulit, yang dimana permasalahannya yang akan kita angkat di episode ini adalah mengenai tinea. Dan tentunya saya tidak akan sendirian untuk membahas episode kali ini. Saya akan ditemani oleh dokter kita, yaitu Dokter Dwi. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Kita kali ini bahas mengenai permasalahan kulit nih dok. Dan yang ingin saya tanyakan yaitu sebenarnya tinea ini bisa terinfeksi gitu. Oke. Yang perlu saya jelaskan dulu, mungkin teman-teman di sini nggak tahu ya tinea. Mungkin itu istilah kedokteran. Tineanya pun masih asing ya. Gitu. Jadi tinea sendiri itu adalah suatu infeksi kulit, di mana infeksinya disebabkan oleh jamur. Jadi tinea atau kita bilangnya awamnya jamur kulit. Ya, jamur kulit itu macam-macam sebenarnya. Ada yang bentuknya kalau bahasa ininya kurap, ya. Terus ada yang bilang juga panu gitu ya. Itu jamur sendiri sebenarnya kalau di kedokterannya klasifikasinya itu banyak. Cuma yang paling umum yang sering kita temukan itu jamur panu ya. Panu kan biasanya bercak putih-putih. Sedangkan untuk yang kurap biasanya adalah ruam, kayak ruam kemerahan seperti itu. Nah, infeksi jamur ini sendiri sering kita temukan di sini di Indonesia. Kenapa? Karena kondisi alam kita itu memang iklimnya kan tropis, lembab. Nah, itu pasti sering sekali kita temukan, terutama infeksinya sebenarnya disebabkan jamur itu terinfeksi ke kita itu dari kontak langsung. Bisa dari orang yang terinfeksi si jamurnya, terus kita kontak misalkan kulit dengan kulit secara langsung tuh bisa, atau juga benda-benda yang terkontaminasi. Dan beberapa bisa juga ditularkan dari faktor lain seperti misalkan dari hewan atau dari tanah seperti itu. Dan ada hubungannya dengan kelembapan juga pastinya. Dan mungkin juga beberapa disebab lebih rentan dengan orang-orang yang imunokompromis atau daya tahan tubuhnya rendah, atau dia memiliki penyakit-penyakit tertentu yang ada hubungannya dengan kondisi badan yang rentan. Biasanya misalkan orang-orang dengan penyakit diabetes itu lebih mudah rentan kena infeksi jamur ini gitu. Karena ini kaitannya dengan permasalahan dan juga penyakit dok, pasti kan ada gejalanya ya, dan pasti setiap jamur atau penyakit kulit lainnya gejalanya beda-beda. Nah, dari tinea ini gejala umumnya yang dirasakan pengidapnya apa? Untuk jamur ini sendiri sebenarnya bisa mengenai hampir seluruh bagian tubuh ya, dari kepala sampai ujung kaki ya. Tadi saya bilang jenisnya kan macam-macam, penyebabnya juga macam-macam, bisa ditularkan dari hewan, dari tanah, atau dari tumbuh-tumbuhan yang terkontaminasi, tergantung jenisnya, dan akan bentuknya berbeda-beda. Cuma yang mungkin gampangnya yang paling sering kita temukan aja ya, yang mungkin nanti sering ditemui oleh teman-teman juga, seperti panu ataupun kurap gitu. Dia itu ciri-cirinya ya, kalau panu, waduh udah pada tahu lah ya, biasanya putih-putih tuh, bisa di badan, di lengan, dan area muka, tapi agak jarang sih, biasanya di area badan ya, karena mungkin lembab tadi ya, banyak keringat, terus kita nggak ganti pakaian, terus jarang kebersihannya nggak baik lah istilahnya gitu. Begitu juga dengan kurap. Kurap itu jamur juga, tapi dia bentuknya itu sebenarnya
agak khas ya. Dia bentuknya ringworm. Kalau kita sebut namanya ringworm, itu bentuknya seperti apa ya? Kayak eksim ya. Kalau orang nggak biasa mungkin bisa kayak dibilang kayak eksim. Bentuknya seperti bulat, bercincin begitu. Bagian tepinya itu, bagian cincin tepinya itu lebih meninggi di bagian tengah daripada tengahnya. Oke. Merah dan biasanya agak bersisik juga, dan rata-rata semuanya itu gatal, baik dari yang intensitas ringan sampai berat seperti itu. Kalau sudah terinfeksi TNA, Dok, cara mencegah dan mengobatinya seperti apa? Ya, yang pertama kita pastikan dulu itu tinea atau bukan. Karena untuk tinea sendiri atau jamur, dia kan bentuknya bisa menyerupai penyakit lain. Seperti tadi saya bilang, kalau orang nggak biasa mungkin dikirain, oh ini hanya eksim, seperti itu. Bentuknya karena kruam, misalkan kemerahan mirip, ataupun panu. Panu itu kan putih-putih ya. Kadang-kadang bisa juga hampir mirip seperti penyakit kulit lain, seperti ada namanya vitiligo, kelainan pigmen, itu juga keputihan, warnanya keputihan. Terus ada pityriasis alba juga, bukan jamur, tapi bentuknya mirip kayak panu, seperti itu. Jadi yang pertama ya kita konsultasi dengan dokter ya. Kalau memang curiga seperti itu, nanti dokter mungkin ada pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan laborat. Kita ambil sampelnya dari kerokan kulit biasanya untuk memastikan itu jamur atau bukan. Kemudian baru kita akan memberikan treatmentnya. Untuk jamur sendiri nggak usah khawatir, treatmentnya bisa sembuh dengan total. Tapi untuk pencegahan juga penting, yaitu untuk jaga higienis ya, seperti itu. Oke, ini terakhir, Dok, sebelum kita tutup episodenya. Barangkali dari dokter ada tips untuk Sobat Pandawa di luar sana yang mungkin sudah merasa bahwa, oh saya mungkin terkena tinea nih. Nah, itu cara apa ya, cegahnya mungkin, atau supaya kita tidak terkena lagi, atau sudah terobati, itu bagaimana, Dok? Ada tipsnya nggak untuk Sobat Pandawa di sini? Iya, mungkin kalau misalkan Sobat Pandawa ada ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, misalkan ada ruam, baik yang warnanya kayak putih, bersisik, atau seperti eksim, ruam merah dan gatal, yang mungkin bisa curiga itu jamur, bisa segera konsultasi atau datang ke dokter atau ke klinik utama Pandawa. Nah, terus nanti kita akan melakukan pemeriksaan, dan pastinya kita akan memberikan treatment yang terbaik, dan nggak usah khawatir, penyakit jamur ini bisa disembuhkan. Tapi kalau istilahnya pengobatannya nggak tepat, kadang-kadang ya penyakitnya pasti akan lebih meluas, lebih parah juga bisa. Atau ada sekunder infeksi, misalkan ditambah dengan infeksi bakteri dan lain-lain jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, kemudian infeksi ini bukan infeksi yang hanya satu kali kita dapat, jadi memang bisa berulang. Kalau seandainya kitanya sendiri juga setelah di treatment sudah sembuh sebenarnya, tapi kita nggak menjaga higiene, terus ya pola hidup sehat dan kebersihan, tentunya ya pasti akan kena lagi gitu. Berarti sebetulnya ada caranya, Dok ya. Dan yang tadi saya simak banget itu adalah dijamin masih bisa sembuh, Dok ya. Masih bisa dicegah dan lain-lain. Cukup, Dok? Ya, cukup. Karena sudah dicukupkan, tadi sudah kita bahas dari awal sampai kemudian tipsnya mengenai tinea. Episode kali ini saya akhiri, tapi jangan khawatir, masih banyak episode lainnya yang bisa disimak di podcast Tanya Dok ini. Dan buat Sobat Pandawa nih, barangkali mau tanya atau mau komen di kolom komentar, bisa diberdayakan, karena itu untuk ditanya-tanya ke dokter kita. Misalnya ada keluhan atau masalah mengenai permasalahan atau penyakit, bisa di situ di kolom komentar. Saya Aditya Nanda dan saya Dr. Martina. Ya, kita pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya podcast Tanya Dok semakin oke lagi. See you to the next episode.